Selamat pagi teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan teknisi kurang modal di channel kita ini, teknisi kurang modal vlog. Hari ini saya akan bahas mengenai Videotron teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman merakit Videotron ataupun menggunakan Videotron, ada baiknya teman-teman simak video ini. Jangan lupa yang belum subscribe ataupun belum bergabung di channel ini, silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini ya. Oke, kita lanjut ke video teman-teman ya. Kita mau bahas tentang Videotron ya. Ini buku training Videotron saya dulu. Kalau teman-teman bisa berminat bisa kontak saya, nanti saya copy kan. Itu ya, ini buku training tentang Videotron atau tentang sistem juga ya. Saya akan bahas bagaimana cara kerja Videotron ya. Buat teman-teman yang baru mulai belajar Videotron bisa simak ini sampai selesai ya, biar tahu. Jadi Videotron itu cara kerjanya dia nggak plug and play teman-teman ya, nggak kayak proyektor gini terus detect terus nyala, itu enggak ya teman-teman ya. Ini cuman digambarkan garis besarnya seperti ini, hampir sama kayak proyektor, tapi dia nggak plug and play teman-teman ya. Videotron itu butuh kontrol sistem. Di sini ada contoh Novastar, Color Light. Dia punya basic sendiri-sendiri. Kalau teman-teman lihat OS laptop gitu ya, mungkin ya. Ini misalnya Windows, ini iOS gitu. Jadi kalau teman-teman udah pakai Windows diaplikasikan ke iOS itu nggak bisa. Jadi independen ya, sistemnya berdiri sendiri ya teman-teman ya. Oke, kita akan kebanyakan membahas Novastar ya di video saya ini karena basic banget di Novastar itu, fiturnya lengkap dan teman-teman bisa belajar troubleshoot, nggak cuman nyalakan LED aja ya. Kalau di Novastar tuh komplit banget ya sistemnya. Jadi kalau kita belajar Novastar itu otomatis belajar yang lain pun bisa teman-teman ya, kayak Color Light, Widu, Linsen gitu. Banyak banget kontrol sistem di Videotron. Oke, kita balik ke topik kita tadi. Videotron itu isinya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kabinet. Terus dalam ini ini kayak gini ya. Ini ada modul Videotron, terus ada casingnya kabinet. Ini tipe permanen. Sama aja sih, permanen sama rental tuh secara garis besar itu sama. Terus di dalam itu ada power supply, ada receiving card gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli satu kotak gini, dicolokkan ke mungkin ke laptop atau ke sumber input sinyal gambar lainnya, itu tidak bisa langsung nyala teman-teman, karena dia masih butuh kontrol sistem, masih butuh di setting konfigurasi gambarnya mau dibikin seperti apa gitu teman-teman ya. Nah, jadi beberapa skema untuk menyalakan beberapa item dan skema untuk menyalakan Videotron tuh alurnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada modul Videotron gitu ya, yang untuk menampilkan gambar gitu. Modulnya seperti ini, saya carikan kan. Nah, ini modulnya seperti ini teman-teman. Ini modul Videotron. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan gambarnya ya. Ketika teman-teman beli modul ini, dia nggak plug and play, kasih sinyal gambar gitu nggak mau. Dia butuh receiving card, butuh power supply untuk sumber tegangannya, butuh lagi sender. Jadi urutannya modul, receiving card, terus senderin. Sini saya carikan receiving card. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman, receiving card. Ini berfungsi untuk menerima konfigurasi dan menerjemahkan sinyal gambar dari sender. Sinyal gambar masuk ke sini, diterjemahkan ya kan sama receiving card ini.
disimpan juga konfigurasinya, terus dibuang ke modul. Jadi modul baru ada gambar setelah ini terpasang, tapi ada notnya teman-teman. Jadi kalau ini terpasang tanpa kita setup drivernya ataupun konfigurasinya, dia nggak bakalan nyala teman-teman. Sama kalau teman-teman beli hard disk mau dipakai untuk Windows, untuk laptop, untuk master ya, kalau nggak dipasang OS-nya, Windows-nya, itu laptop teman-teman juga nggak nyala sama. Jadi dia butuh drivernya si Nova ini, dia file konfigurasi RCFGX ya ekstensinya. Jadi bikin dulu file untuk modulnya tadi, untuk kabinet Videotronnya ini. Oke, bikin file untuk ini, nah ini dalamnya kayak gini. Nah, bikin file untuk modul ini, dikirim ke sini teman-teman ya, dikirim ke receiving card dari sender ya, baru bisa nyala teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali, jadi Videotron ini nggak plug and play gitu teman-teman. Oke, dan sender itu seperti ini. Coba teman-teman cek di buku training Videotron saya. Nah ini sender yang kontrol 300. Jadi ini dari sinyal dari laptop masuk kemari, dikonfigurasikan oleh sender, kemudian dikirim ke receiving card sini, baru dari sini diterjemahkan dikirim ke modul teman-teman ya. Nah modul atau kabinet ini baru keluar gambar itu teman-teman ya. Jadi seperti itu kontrol sistem pada Videotron. Jadi di sending tersebut juga ada kemampuannya berapa pixel gitu ya, seperti ini ada spesifikasinya, nanti akan kita bahas di next video teman-teman. Jadi seperti itu Videotron, kenapa kalau beli nggak langsung nyala, dia masih butuh alat tambahan seperti receiving card dan sender seperti ini teman-teman. Mungkin kalau receiving card dan sender itu gambarnya nyala, tapi kita harus ada penyesuaian skala gambar atau scaling. Dia masih menggunakan video prosesor juga ya, video prosesor untuk scaling gambar agar bisa nyala seperti ini. Nah jadi ini tugasnya bukan untuk konfigurasi lagi, ini tugasnya untuk menyesuaikan gambar, mengepaskan gitu ya, dan menyesuaikan input. Di sini ada tombol mau input apa, input DVI, input HDMI, SDI itu ada. Oke, nanti kita bahas di next video. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman juga masih tetap setia di channel saya ini. Selamat pagi, teknisi kurang modal vlog. Sampai jumpa.